Bersama berbagai capaian pemerintah, Prabowo Gibran turut berdampak ke daerah-daerah. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah berjalan cukup baik di masa 1 tahun pemerintahan ini. Kita akan membahas lebih lanjut, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Kang Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dedi sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Spesial. Ya. Kang Dedi, tidak terasa ini sudah 1 tahun begitu ya pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saya ingin meminta perspektif dari kepala daerah ini. Kalau dari kepala daerah melihat program-program pemerintah pusat ini sejauh ini 1 tahun berjalan ini seperti apa? Ya, sebetulnya bagi daerah alhamdulillah ada banyak sekali progres yang kami rasakan ya. Terutama yang menyangkut kepada hajat hidup orang banyak lah ya. Persoalan-persoalan mendasar yang kita temui di masyarakat terkait dengan sekolah, kesehatan, kemudian juga pendidikan. Nah itu dalam 1 tahun ini, meskipun kami para kepala daerah itu baru menjabat sekitar 7 bulan, tetapi kami bisa merasakan betul langkah-langkah yang diinisiasi oleh Pak Presiden. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Kota Bogor sudah mempersiapkan lahan seluas 5 hektar untuk bisa dibangun sekolah rakyat, yang artinya ada kesempatan bagi siswa-siswi dari kalangan kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan secara menyeluruh ya, dengan model boarding. Kemudian kami juga sudah baru saja meresmikan sekolah Garuda transisi, di mana anak-anak Bogor nantinya bisa ikut dalam pola pendidikan yang mengacu kepada perguruan tinggi di tingkat dunia. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kesehatan gratis. Alhamdulillah Kota Bogor pun salah satu di antara kota seluruh Jawa Barat yang sudah mencapai 35% ya sampai dengan hari ini, masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis, bukan hanya di hari ulang tahun ya, tetapi memang selama mereka menyempatkan waktu untuk datang ke puskesmas, maka mereka akan kita layani. Dan apa yang kita peroleh dari program ini, kita bisa melihat peta yang secara objektif menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Apa penyakitnya, kemudian bagaimana treatment pemerintah, kemudian juga bagaimana pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tepat. Nah, selanjutnya yang barusan dibahas adalah terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, Kota Bogor alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah menyiapkan 32 dapur ya, SPPG, dari target keseluruhan 82 dapur. Nah, jadi kami akan coba terus akselerasi sampai dengan akhir tahun ini dan awal tahun depan sampai akhir tahun depan untuk bisa memenuhi seluruh dapur SPPG yang bisa melayani siswa dan siswi, termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Ditambah dengan model ekonomi kerakyatan yang nantinya didukung oleh Koperasi Merah Putih yang disiapkan untuk dijadikan sebagai supplier bagi SPPG ini. Jadi luar biasa sebetulnya, ini langkah-langkah yang dahsyat kalau menurut kami ya, yang perlu dikuatkan lagi dan perlu didukung oleh semua. Demikian. Baik, jadi artinya Kang Dedi relatif semua program-program yang Anda sebutkan tadi begitu bagi masyarakat Kota Bogor ini telah bisa dirasakan langsung dampaknya begitu ya Kang Dedi ya? Iya betul, karena secara langsung maupun tidak langsung ya, seperti tadi Prof. Dadan sampaikan, bahwa kebutuhan-kebutuhan harian dari SPPG itu kan menyentuh para pelaku usaha di bidang sembako, kemudian juga bisa menyentuh misalnya kalau di Kota Bogor itu kan ada semacam KWT ya, atau ya kelompok tani ya, yang memang bisa menghasilkan beragam jenis sayuran secara terbatas, tetapi bisa kemudian dimanfaatkan. Nah, kemudian Koperasi Merah Putih juga sudah mulai menyiapkan diri untuk misalnya dijadikan sebagai supplier bagi gas melon
kemudian juga yang lain-lain makanan bekunya ya, yang untuk nantinya bisa dijadikan sebagai langkah perputaran bisnis ekonomi kerakyatan yang mengacu kepada program-program yang sudah diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, kalau kita berbicara mengenai anggaran, Kang Deddy, ini isu yang paling krusial tentu bagi para kepala daerah adalah efisiensi anggaran, begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian dampaknya terhadap para pemerintah daerah? Apakah ini tetap bisa memberikan support begitu agar semua program-program yang ada di daerah ini bisa tetap berjalan dan maksimal meskipun ada efisiensi anggaran? Dan bagaimana sendiri pemerintah Kota Bogor menyikapi hal ini? Ya sebetulnya tidak masalah ya, selama jangan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang kontraproduktif. Artinya efisiensi itu sudah baik sekali. Ya kita tinggalkan kemudian memprioritaskan kemana arah efisiensi ini, kemudian memprioritaskan kepada misalnya pembangunan infrastruktur. Tetapi jangan ditambah-tambah lagi, misalnya ada kebijakan terkait dengan tidak boleh melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, jangan. Karena pemerintah daerah itu kan pendapatannya terbatas. Dari mana? Hanya dari pajak pembangunan satu saja, ditambah PBB dan BPHTB. Itu saja. Jadi kalau PPN itu kan masuk ke pusat. PPH 21, PPH 25, PPH 23 itu masuk ke pusat. Pajak kendaraan bermotor sharing dengan provinsi. Pajak bahan bakar masuk ke pusat. Jadi kami terbatas, oleh karena itu jangan diganggu-ganggu lagi dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal dan bisa membahayakan kehidupan atau sirkulasi keuangan daerah begitu. Ya. Baik. Kang Deddy, apakah Anda juga melihat bahwa dengan adanya sejumlah efisiensi itu artinya juga dapat memberikan memberikan semangat kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi begitu agar tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Bagaimana menurut Anda? Ya selama begini, Indonesia itu kan perlu adanya saling interkoneksi ya. Kehidupan Kota Bogor itu sangat tergantung dengan kegiatan pemerintah pusat di Kota Bogor. Demikian juga orang Bogor kan berkunjung ke Palembang, orang Palembang berkunjung ke Makassar, orang Makassar ke Bali, orang Bali ke Jogja, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai kebangsaan ini justru akan menghidupkan ekonomi. Nah artinya selama kita bisa terus menjaga nilai-nilai konektivitas ya antar daerah, maka daerah itu akan hidup, ekonominya akan tumbuh. Nah tetapi kalau kemudian di-cut, orang Jawa Barat nggak boleh ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah nggak boleh ke Bali, orang Bali nggak boleh ke Batam. Nah ini kacau nantinya. Baik. Ya, jadi kita nikmati ya sebuah nilai kebangsaan kita yang sangat penuh dengan keberagaman, penuh dengan rasa silaturahmi dan juga kebangsaan yang kuat untuk kita jadikan sebagai modalitas kita membangun bersama-sama bangsa yang maju dan berkembang untuk nilai-nilai kebersamaan. Baik. Gitu. Baik, semoga beberapa program dan sejumlah hal yang Anda jelaskan tadi, Kang Deddy, ini bisa menjadi pondasi yang baik begitu ya di 1 tahun pertama ini untuk kemudian tahun-tahun berikutnya nanti, sehingga sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini bisa semakin baik. Terima kasih banyak Kang Deddy sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Spesial. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ditemukan tewas diduga menjadi korban bullying teman sekolahnya. Polisi gerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa 9 saksi.